Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desitika Indrining Tias. Di video aku kali ini, aku mau ngebahas topik yang udah lama banget ditanyain gitu ya. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang perbedaan antara alergi susu sapi dan intoleransi laktosa. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasannya antara perbedaannya. Yang pertama, perbedaannya itu adalah pengertian dari intoleransi laktos dan juga alergi susu sapi. Nah, pengertian dari intoleransi laktosa sendiri itu adalah masalah yang terjadi pada pencernaan di mana tubuh kita itu tidak memiliki enzim laktase atau tidak memiliki enzim yang cukup untuk mencerna laktosa yang ada di dalam susu sapi. Nah, pasti di sini kalian juga akan bertanya-tanya tentang laktosa itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini laktosa itu adalah salah satu jenis gula yang terdapat dalam susu sapi. Jadi, jika seseorang hanya memiliki sedikit enzim laktase atau sama sekali tidak memiliki enzim laktase, maka tubuh kita akan menjadi sulit untuk mencerna produk dari susu sapi ataupun turunan dari susu sapi, sehingga laktase tidak dapat diserap dengan baik dan menimbulkan berbagai masalah dalam pencernaan. Nah, sedangkan pada alergi susu sapi, pengertiannya itu sendiri salah satu jenis alergi makanan yang disebabkan oleh protein susu sapi. Jadi, protein susu sapi yang masuk ke dalam tubuh kita itu dianggap sebagai ancaman atau bahaya, sehingga tubuh kita akan bereaksi untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita dan menyebabkan masalah-masalah tertentu. Nah, jadi sudah jelaskan ya dari dua pengertian itu, kalau intoleransi laktos itu adalah kayak kita nggak punya enzimnya itu untuk mencerna laktosa atau gula pada susu sapi. Sedangkan pada alergi susu sapi itu adalah tubuh kita menganggap protein dalam susu sapi itu sebagai ancaman gitu. Terus yang kedua itu adalah gejala yang timbul di sini tentunya juga berbeda banget ya. Di sini gejala yang timbul pada intoleransi laktosa itu adalah hanya menyerang saluran pencernaan seperti diare, terus kram perut, perut kembung, terus bisa sembelit. Di sini sedangkan untuk alergi susu sapi itu sendiri gejalanya itu sangat bervariatif. Nah, di sini itu ada beberapa yang gejala yang sering banget terjadi. Yang pertama itu bisa menyerang pada saluran pencernaan, bisa mual, muntah, diare, sembelit, terus dan lain-lainnya gitu ya. Terus bisa menyerang kulit juga. Nah, menyerang kulit biasanya itu akan timbul ruam-ruam merah, terus ada kayak bidurannya gitu. Nah, terus yang terakhir itu bisa menyerang pada saluran pernafasan. Nah, di sini kalau saluran pernafasan, gejala yang timbul itu adalah batuk, terus hidung kayak tersumbat kayak gitu, kayak nafasnya krok-krok kayak gitu. Nah, itu bisa jadi anak kalian itu alergi susu sapi. Nah, gimana caranya kita untuk membedakan itu intoleransi laktos ataupun gejala alergi susu sapi? Nah, yang pertama, kalau intoleransi laktos itu biasanya itu kalau diare, BAB-nya itu cenderung lebih encer, terus berlendir, bahkan mungkin bisa kayak ada darah kayak gitu. Terus baunya itu asem banget. Kalau dari segi warna mungkin dia warnanya itu rada hijau kehitamannya gitu. Tapi kalau semisal nggak encer gitu, tidak terlalu masalah ya. Terus kalau BAB itu biasanya kayak menyembur gitu, bunyi gitu. Nah, itu bisa jadi ada masalah di intoleransi laktosa. Nah, sedangkan untuk alergi susu sapi, masalahnya itu tidak separah intoleransi laktos ya diarenya. Dia diare gitu biasa, cuman dia nggak sampai yang kayak menyemburi gitu, yang encer banget ya gitu. Mungkin beberapa kasus memang ada ya, tapi
untuk lebih jelasnya, kalau menurut aku, saran aku sih lebih baik ke dokter spesialis anak aja, karena di situ bisa dites juga fesesnya, terus dan lain-lain gitu, biar mereka yang lebih ahli bisa cepat mengetahui dan menanganinya. Nah, terus yang ketiga adalah waktu timbul dari gejala-gejala tersebut. Maksudnya itu gejala tersebut itu terjadi pada saat usia berapa gitu kan. Nah, jadi kalau intoleransi laktos biasanya nggak menentu ya, karena intoleransi laktos itu bisa saja terjadi pada usia masih anak-anak, balita, terus bahkan bayi juga bisa, ataupun bahkan orang dewasa yang enzim laktosenya itu berkurang, itu bisa saja mengalami intoleransi laktosa. Nah, tapi pada intoleransi laktos ini bisa juga karena masalah-masalah pada tubuh tertentu gitu ya, kayak semisal diare berkepanjangan gitu, bisa saja menyebabkan intoleransi laktosa. Nah, terus untuk alergi susu sapi di sini waktu timbulnya biasanya terjadi pada saat anak-anak atau balita gitu di bawah 5 tahunan, itu biasa sering banget terjadi. Tapi bisa juga terjadi karena beberapa faktor, kayak seperti ada keturunan alergi juga, orang tuanya itu bisa menurun ke anak, jadi menyebabkan alergi susu sapi juga. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun bisa saja tiba-tiba alergi, karena alergi ini kan bisa saja timbulnya pada saat kita sudah dewasa gitu. Tapi ini kalau untuk kasus alergi susu sapi itu rada jarang ya kalau yang timbul pada saat dewasa. Memang kebanyakan timbulnya itu masih kayak anak-anak kayak gitu, masih bayi gitu. Terus untuk penyembuhan sendiri, sebenarnya kalau keseluruhan baik intoleransi laktos ataupun untuk yang alergi susu sapi itu adalah menghindari pemicu gitu ya. Nah, untuk intoleransi laktos kita dianjurkan untuk minum susu sapi yang bebas laktosa. Tapi tenang aja, sekarang juga udah banyak banget yang menyediakan susu dengan bebas laktosa gitu, jadi aman banget buat yang intoleransi laktos. Untuk nyembuhin intoleransi laktos itu sendiri kayak rada susah gitu ya, karena kan di tubuhnya itu dia tidak bisa menghasilkan enzim laktase, jadi mau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut dokter itu intoleransi laktos itu memang nyampe dewasa itu bakalan terus-terusan kayak gitu. Nah, jadi susah sembuh atau mungkin bahkan tidak akan sembuh intoleransi laktosnya. Nah, sedangkan pada kesembuhan untuk alergi susu sapi itu adalah semakin bertambahnya usia, maka alergi susu sapi itu akan berkurang. Kayak anak aku dulu itu alergi susu sapi dari usia 6 bulan, nah sampai 2 tahun itu dia udah kayak udah nggak alergi lagi. Memang kata dokter memang kesembuhannya itu tidak 100%, cuman sekarang udah biasa minum susu sapi biasa, dia udah nggak bereaksi lagi gitu ya. Nah, jadi kesembuhannya itu sekitar 80% di atas 2 tahun. Nah, nanti bisa bertambah lagi seiring berjalannya usia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suatu saat akan timbul reaksi alerginya lagi gitu. Nah, terus untuk produk yang bisa dikonsumsi untuk yang mengalami intoleransi laktosa adalah produk yang bebas laktosa. Nah, sekarang ini udah banyak banget buat bayi yang menyediakan produk free laktos, kayak misal SGM, LLM, terus ada juga dari Morinaga, free laktos, dan lain-lain. Nanti aku akan cantumin juga di description box-nya. Terus untuk alergi susu sapi itu memang ada beberapa tingkat ya alerginya, dan produknya pun juga banyak kayak gitu ya tingkatannya, kayak soya, terus ada juga pregestimil, terus juga ada susu asam amino, jadi macam-macam karena itu ada tingkatan alergi-alerginya gitu. Untuk penjelasan aku
menurut aku udah cukup banyak ya. Kalian kalau semisal belum jelas juga, kalian bisa tanyain di Instagram aku di sini, atau bisa juga kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.